Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat dan rajin dalam berdoa. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Materi kita pada hari ini adalah Sejarah Melayu Riau. Apabila berkisah tentang sejarah Melayu, kita akan merujuk kepada 3 kitab utama, yaitu 1. Sulalatus Salatin, yang kedua adalah Tufat An-Nafis, dan yang ketiga adalah Hikayat Siak. Sulalatus Salatin, karya dari Tuan Sri Lanang. Nama sebenarnya adalah Tun Muhammad. Pada waktu penyusunan Sulalatus Salatin, ia telah berkedudukan sebagai Datuk Bendahara di Kesultanan Johor. Ditulis pada tahun 1612 Masehi, menyebutkan bahwa para raja dan sultan Melayu berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain, yakni raja Yunani yang menguasai sepertiga dunia. Tufat An-Nafis, karya Raja Ali Haji yang ditulis pada abad 19 Masehi. Raja Ali lahir di Selangor 1808 dan wafat di Pulau Penyengat 1873. Dia adalah ulama, sejarawan, dan pujangga abad 19, keturunan Bugis dan Melayu. Yang ketiga adalah Hikayat Siak, yang dikenal dengan syair Perang Siak atau syair Sultan Siak, yang ditulis pada abad 19 Masehi. Dari ketiga kitab tersebut sepakat menyatakan bahwa asal mula kerajaan Melayu adalah di Bukit Siguntang di wilayah Sumatera Selatan. Namun apabila kita lihat lebih jauh lagi, bahwa di Bukit Siguntang sendiri terdapat sebuah prasasti bernama Prasasti Kedukan Bukit yang luput dari catatan ketiga kitab sejarah Melayu ini. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh M. Battenberg pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Adapun Prasasti Kedukan Bukit menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Melayu lama. Prasasti ini menceritakan kisah perjalanan Daputa Hyang bersama 20.000 tentara menggunakan sampan sebanyak 1.312 dari Minanga Tamuan ke Bukit Siguntang untuk membuat benua baru diberi nama Sriwijaya. Walaupun tidak menyebutkan Muara Takus, namun secara jelas prasasti menyebutkan sebuah tempat, yakni Minang Tamuan, yang artinya tempat pertemuan sungai-sungai besar yang terletak di tengah-tengah pulau, dan pengertian ini merujuk kepada Muara Takus, karena dari sana dapat dengan mudah menuju ke Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri. Pada abad ke-8 Masehi, Maharaja Sriwijaya mempersembahkan sebuah candi baru kepada Kaisar Cina. Candi ini sebagai tanda hormat dan hubungan yang baik antara Sriwijaya dan Cina. Lalu Kaisar Cina memberi nama Cian Tian Huang Su atau Candi Bungsu. Seperti yang kita tahu bahwa Candi Bungsu terdapat dalam kompleks Candi Muara Takus. Berikut periode kemaharajan Melayu. 1. Kandis abad ke-1 sebelum Masehi di aliran Batang Kuantan. Yang kedua adalah Katangka abad ke-3 sampai 7 Masehi di hulu Muara Takus. Yang ketiga adalah Sriwijaya abad ke-7 sampai 13 Masehi di Kampar, Palembang, dan Jambi.
Yang keempat adalah Bintan, abad ke-13 Masehi di Pulau Bintan. Yang kelima adalah Singapura, abad ke-13 Masehi di Pulau Singapura. Yang keenam adalah Malaka, abad ke-14 sampai 16 Masehi di pesisir barat tanah semenanjung Selat Malaka. Selanjutnya adalah yang ketujuh, Johor, abad ke-16 sampai 18 Masehi di Sungai Johor. Yang kedelapan adalah Riau Lingga, abad ke-18 Masehi di Hulu Riau, Sungai Carang, Pulau Bintan. Yang ke-9 adalah Siak, abad ke-18 sampai 20 Masehi di Sungai Jantan, Siak. Sekian materi kita pada hari ini anak-anak tentang sejarah Melayu. Tugas di rumah ada 2 soal. Sebutkan 3 kitab utama berkisah tentang sejarah Melayu. Yang kedua adalah sebutkan 9 periode kemaharajaan Melayu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih anak-anak. Jaga kesehatannya, Tuhan memberkati.